Ya, kuliah pagi ini kita masuk ke bab 5. Bab 5 itu tentang equilibrium of a rigid body. Tujuan bab ini yang pertama adalah bagaimana kita membuat persamaan kesetimbangan pada sistem rigid body. Kemudian sebelumnya kita sudah belajar FBD atau Free Body Diagram. Nah, sekarang kita coba aplikasikannya di sini dan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kesetimbangan rigid body menggunakan persamaan kesetimbangan. Nah, kita sudah belajar bahwa apabila ada satu rigid body bekerja external loading dalam bentuk gaya atau momen, ya, seperti pada gambar 51 ini, maka persamaan kesetimbangan gaya-gaya ini sigma F, di mana F adalah vektor, itu harus sama dengan 0. Jadi kesetimbangan gaya resultannya harus sama dengan 0 dan kesetimbangan momen, ya, juga harus sama dengan 0. Jadi itu satu prinsip dalam ilmu statika. Nah, jadi kalau nanti ada beberapa momen yang bekerja, tentu kita harus menjumlahkan momen-momen yang ada pada rigid body itu. Ini seperti pada persamaan 51. Sebuah pesawat di sini, keseluruhan dari pesawat ini tentu punya berat, ya. Apakah berat pesawat, berat penumpang, berat barang. Ini kita representasikan dengan W sama dengan massa kali gravitasi dan titik beratnya ada di katakanlah di sini, ya. Nah, tentu ada roda. Jadi roda di sini dan roda di sini. Penjumlahan atau sigma Fy dalam hal ini 2T ditambah R itu harus sama dengan W. Jadi berapa T, berapa R? Nah, kita bisa hitung secara ilmu statika. 3 poin tadi. Pertama kita harus buat FBD-nya dulu. Kemudian dari FBD itu kita bisa tuliskan gaya-gaya apa yang bekerja pada rigid body. Ini kita anggap pesawat ini sebuah rigid body, ya. Kemudian kita selesaikan persamaannya untuk mendapatkan berapa T dan berapa R. Adapun setelah kita mendapatkan berapa T, berapa R, berapa W, maka nanti di dalam desain elemen mesin kita bisa mendesain kekuatan daripada landing gear ini. Jadi ini kita sebut dengan landing gear. Kita bisa mengandaikan beban-beban lain yang mungkin saja bekerja, termasuk beban impact, ya, ketika mendarat. Nah, itulah prinsip daripada prinsip dasar, ya, yang akan kita pelajari pada bab 5. Mana aplikasinya kita lihat tadi pada contoh pesawat. Nah, sekarang kita mulai dengan free body diagram.
Saya sudah belajar FBD pada pelajaran di bab yang sebelumnya ya, sebelumnya. Nah, tugas kita yang pertama adalah mencari reaksi tumpuan, support reaction. Nah, support reaction ini tentu tergantung kepada bagaimana atau bentuk dari tumpuannya. Contoh pada gambar 53, ya, contoh pada gambar 53 kita lihat 53A. Let us consider three ways in which a horizontal member, such as beam, jadi seperti ini katakanlah ini beam ya, is supported at its end. Jadi ditumpu ya, didukung pada ujungnya. Nah, kalau pada A, kemungkinan yang pertama kita bisa pakai roller. Contohnya roller kalau misalnya pada jembatan sebelah satu ujungnya pin ya di fix di sana, satu lagi di roll supaya memungkinkan terjadinya perpindahan ya ke arah horizontal pada bagian yang di roll supaya tidak terjadinya pelengkungan akibat kalau dua-dua di fix pada suhu yang tinggi ini akan mengakibatkan perpanjangan dan itu akan membuat beam itu melengkung ya karena salah satu ujungnya ditahan. Oke. Nah, bagaimana menuliskan free body-nya? Kita tidak perlu tulis lagi bentuk roll seperti ini. Ya. Tapi kita langsung buat beam-nya. Kemudian ada gaya. Katakan di sini gaya apa? Gaya F ya. Gaya F. Ini gaya F ini. Nah, beam-nya nanti lihat bentuk beam. Bentuk beam itu macam-macam. Udah ada di sini ya. Misalnya bentuk T. Apalagi yang kalian tahu bentuknya? Bentuk H ya. Bentuk apa lagi ya? Bentuk channel ini ya, atau pejal saja atau berongga seperti ini. Bisa juga berongga tapi bentuknya segitiga. Nah, ini adalah jenis-jenis dari beam. Nah, silakan nanti googling tabel dari beam ya, termasuk bahannya. Nah, satu lagi adalah pin. Itu yang saya katakan kalau jembatan, misalnya satu di pin, itu fix sini, satu lagi roll ya. Nah, kalau pin tentu ada pinnya, ini dia, ini pinnya ya. Ini pinnya dihubungkan ke plat dan ini diikat dengan baut ke fondasi atau ke beam yang lain. Nah, bagaimana sistem
pengikatan ini dengan baut. Nanti di elemen mesin akan dipelajari lagi. Jadi ini bautnya. Apakah dia baut tanam? Ya. Atau baut yang dilengkapi oleh mur. Kalau dia dipasang pada beam yang lain. Atau plat. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Setelah terpasang, barangkali pandangan kirinya itu seperti ini. Jadi kita lihat ada beam, ada pin, ada baut ya. Cepat saja kalau dia satu lagi yang gambar berapa nih? Tadi C sudah, A, B, C sudah, kemudian yang D. Coba lihat yang D. Figure, here the pin can prevent translation of the beam in any direction, figure 5D. Jadi kalau ini bebas tentu karena pin jadi bisa berputar dengan sudut V. Itu pada gambar D. Nah untuk E, gimana nih? Pada ujungnya tentu ada gaya reaksi. Ya reaksinya kalau tadi oleh roller hanya satu ke arah vertikal, tapi kalau di pin ini ada dua. Bagaimana kalau ujungnya itu fix? Fix itu artinya pada salah satu ujungnya itu terikat permanen ya. Ke beam itu terikat permanen ke sini. Maka gaya yang bekerja itu ada external loading atau reaksinya bisa Fy, Fx, dan satu lagi momen. Ya. Satu lagi momen. Ya katakan misalnya ada beban di sini. Katakan ya, ada beban P. Maka P kalau di sini ditumpuk, P kali jaraknya katakan L, P kali L. Itulah M. M itulah yang bekerja di sini. Kemudian akibat P terjadi juga di sini support reaction Fy. Dan karena ini fix, maka juga ada Fx. Nah, kalau tidak ada gaya yang bekerja di sini, apakah tarik atau tekan, maka nanti ketika kita buat sigma Fx, maka Fx sama dengan 0 kan otomatis. Nih, sigma Fx sama dengan 0, maka Fx sama dengan 0. Jadi apabila katakan ini Q sama dengan 0, maka Fx juga sama dengan 0. Tapi kalau ada berarti tinggal kita masukkan dalam persamaan timbangan gaya. Nah, saya tidak anjurkan untuk dihafal ya, tapi ini tolong difotokopi atau difoto lah ya, karena sekarang zamannya sudah di HP. Ini misalnya kalian screenshot, ini jadikan foto favorit ya di apa saat di save ya dalam HP-nya. Jadi sering-sering dilihat. Jadi kalau bentuknya seperti nomor 1 kabel,
Ini reaksinya, ya. Ada berapa unknown-nya? Ini langsung kita tahu. Kalau dia bentuk seperti ini, demikian juga, ya. Nah, ini coba nanti. Nah, kalau dulu sebelum ya zaman saya dulu ya ini kita fotokopi, ya itu kita bawa sampai kita betul-betul paham. Jadi kalau nanti ada pelajaran lain yang terkait, ya oh itu maksudnya gitu ya. Jadi ini panjang nih, 8, 9, sampai berapa nih? 10 ya. 10. Kita lihat tadi ada fix support itu di daftar itu yang terakhir. Nah aplikasinya di lapangan tuh seperti apa? Suara saya bisa didengar nggak? Bisa, Pak. Aplikasi di lapangan kita lihat. Kalau kalian ke jembatan suspension bridge, ya misal seperti ini, maka pakai sistem seperti terlihat pada gambar, ini SIM cable, ya, bagaimana dia memasangnya. Kemudian di jalan tol barangkali pernah lihat ini, ya ini sistem girder namanya ya, sistem girder. Jadi ada rocker di sana untuk mendukung itu. Jadi kalau rocker, ada salah satu tadi ada di mana tuh rocker? Coba lihat. Ini ya. Nah, jadi kalau rocker, kemiringannya theta, maka ini gaya F-nya, sudutnya sudut theta. Jadi ada satu yang tidak diketahui. Ini beberapa aplikasi ya. Kemudian pin support. Pin support, tadi saya katakan pada jembatan, pada bentangan jalan tol misalnya. Ini lebih banyak aplikasi pada struktur. Ya. Nanti dilihat sendiri sambil jalan aplikasi ini akan bisa terlihat. Ya, berikutnya. Tadi support reaction FBD, ya. Sekarang internal forces. Jadi internal forces ini bisa kita gambarkan dengan FBD ya. Jadi kondisi seperti ini kita bisa buat menjadi seperti ini. Jadi kita sederhanakan. Persoalannya adalah kita harus mencari di mana titik pusat dari titik berat dari benda yang kita akan analisa. Kalau dia bola pejal seperti ini udah pasti titiknya di sini. Kalau dia segitiga, gimana titik beratnya? Nah, udah pasti di sini. Ya kan? Sepertiga. Jadi ini sepertiga dari ini 2/3, ini sepertiga. Tapi kalau ini udah pasti separuh setengah D ya, atau sama dengan R. Dengan catatan tebalnya sama. Kalau tebalnya satu nggak sama ya apa boleh buat. Itu tidak akan jatuhnya di tengah. Ya. Center of gravity itu yang saya katakan tadi ini bisa berubah. Jadi kalau manusia center of gravity-nya di mana?
ya. Manusia di mana center of gravity-nya? Ini kaki, ini badan, tangan. Jadi kalau ya, not bad lah ya. Nah, jadi kalau ini titik pusat, center of gravity, itu kira-kira di mana itu? Nah, untuk mendapatkan ini kita perlu belajar ilmu lain ya, ilmu center of gravity ya. Kita harus bisa menghitung. Tetapi bisa diterima bahwa center of gravity kita itu kira-kira normalnya kira-kira 2 jari atau 2 inci dari titik pusat dari pusar manusia gitu ya. Nah, jadi untuk mencari keseimbangan itu tentu dia harus berdirinya seperti ini. Ya nggak apa-apa ya kita, tapi ini sama jarak. Nah, begitu beda jarak salah satu, maka internal forces yang terjadi juga akan beda. Kenapa? Karena center of gravity ini berubah. Baik, sekarang idealize model. Nah, satu kelebihan barangkali seorang insinyur itu terbiasa dengan bagaimana menyederhanakan persoalan ya dengan gambar. Serumit apapun bisa di sketch, digambar, kemudian diidealisasikan untuk menghitung cepat. Tapi untuk menganalisanya kita harus menggunakan numerik. Nggak mungkin kita punya kekuatan untuk menghitung dalam waktu cepat ya. Misalkan sebuah trust, sebuah apa misalnya keseimbangan pada mesin ya, jembatan, kita harus menggunakan software. Nah, software itu barangkali yang kalian udah tahu apa softwarenya. Ada apa misalnya? Ada Nike, ada ANSYS, ada Abacus, ada SAP, ada LS, Dyna. Nah ini semua ya bisa dipakai untuk menganalisa struktur. Tugas seorang insinyur itu bagaimana merubah dari bentuk nyata menjadi bentuk fisik. Itu kemampuan yang harus dimiliki. Contoh ini kan sebenarnya balok kan? Balok ini ada beban dari batang ini, ada beban dari sini, ada beban dari sini. Nah, kita menganalisanya secara 2 dimensi. Gaya ini kita pasang ke sini. Gaya ini ke sini. Kalau sama besarnya maka F. Kalau tidak sama F1, F2, F3. Jarak gaya-gaya itu kita lihat tidak sama ya. Jadi lihat dulu, pertama lihat apa ini? Oh ini beam. Kalau kita bicara beam, bagaimana profilnya? Oh profil beam ini bentuk channel. Oke. Langsung kita lihat tabel channel.
ukuran-ukurannya. Oh, kemudian dia ditumpu di dua tempat, yaitu di A dan B. Ini dengar baik-baik ya. Di A, apa tumpuannya? A, apa jenis tumpuannya? Dan di B apa? Tadi kita sudah belajar kan? Pin, Pak. Pin, Pak. Ya, di A pin. Roller, Pak. Dan di B, apa nih? Roller, Pak. Roller ya, Pak. Roller ya. Roller. Nah, kebayang nggak gaya-gaya apa aja yang bekerja pada A dan B? Pada B hanya ada satu gaya ya. Tapi pada A kan ada bekerja, ada dua di sini. Gitu. Jadi dari tumpuan itu kita sudah harus tahu langsung. Nih contoh. Untuk 56. Ini apa nama bendanya ini? Ya. Lift boom ya. Ini ya, lift boom. Bebannya P itu ada di sini yang direpresentasikan dengan P. Jadi bebannya akan ada di sini direpresentasikan dengan P. Nah tentu kita harus melihat di paling bawah dulu. Jadi dalam hal ini apa yang terjadi di sini ya. Nah ternyata kita lihat ada dua tumpuan. Ini dan ini. Di A dan B. Dan itu langsung dibautkan ya, ke plat fondasi. Berarti di sini nanti seperti apa ya gaya reaksinya. Kemudian di C itu apa sih? Apakah ini bisa bergerak? Ya, bisa bergerak begini. Karena ini pin, maka dia juga bisa bergerak di sini, ya kan? Nah itu dipikirkan sehingga kita bisa nanti menyelesaikan masalah ini. Nah untuk contoh soal ini, soalnya diminta draw the free body diagram of the uniform beam shown in figure 578. The beam has a mass of 100 kg. Nah, jadi apa namanya? Ada pengandaian bahwa berat dari beam itu 100 kg. Dan ada external force, kita lihat di sini sebesar 1.200 Newton atau 1,2 kilonewton. Jaraknya 2 meter dari tumpuan A. Nah, kita diminta untuk menggambarkan free body diagram. Jadi ini belum menyelesaikan persamaan, ya, baru meminta kita menggambarkan FBD. Ya. Ya, ini beam
Kalau kita lihat bentuknya ini ya, bentuk BIM ini apakah ini bentuknya T ya atau C nggak mungkin, kayaknya T ya. Kalau T mungkin ya walaupun ini nggak penting di sini ya artinya belum penting lah. Tapi karena sebelumnya kita udah pernah belajar, pentingnya gini ke titik berat nanti ya, ya penting juga lah. Ya. Kita harus cari titik berat. Kenapa? Karena di titik berat bukan hanya pada jarak tertentu, katakanlah jarak tertentunya di sini karena uniform berarti kan pasti tengah ya, pasti tengah 3 meter. Walaupun kita tahu ini 3 meter, tetapi titik pasti di mana terjadinya center of gravity sangat ditentukan oleh profil. Jadi cross section of the profile. Ya, andai ini bulat tentu kita udah langsung tahu di tengah ya, setengah D atau R. Tapi kalau dia bentuknya profil, jadi ada web misalnya ya, berapa tebal ini, berapa tebal ini, kita harus tahu semua. Nah, itu diberikan di tabel. Nah, rujuk ke tabel ya. Ini bagaimana urusannya dengan ketebalan ini. Oke. Nah, bagaimana ketebalannya? Ini karena ini sudah tersedia secara komersial, maka kita bisa merujuk kepada tabel. Nah, solusinya apa yang harus kita lakukan? Coba lihat. Pertama, pahami bahwa tumpuan A, jenis tumpuannya kalau kita lihat pada tabel tadi itu adalah ini. Fixed support. Ya, fix. Jadi ini di sini ini fix. Oke. Karena fix maka ada berapa gaya yang bekerja? 1 arah horizontal, kedua arah vertikal, dan yang ketiga adalah sebuah momen MA. Kenapa MA? Karena di A. Kalau itu B, MB. Ya. Nah, sekarang berapa external load yang bekerja pada batang, pada beam? Pertama akibat gaya 1200, yang kedua akibat berat sendiri. Nah, seperti itu. Udah selesai ya. Nah, kalau nanti mau digambarkan, oh saya nggak mau pakai beam, pakai garis saja boleh ya. Tapi harus dijelaskan, dinarasikan. Nah, itu beam apa jenisnya misalnya. Nah, tugas kalau beam tadi bentuk T, coba cek di tabel profil. Baja, bahan baja misalnya.
ukuran-ukurannya. Cek ukuran, bukan hanya ukuran, tapi juga titik berat ya. Di mana titik beratnya bekerja, ini nanti akan bisa diketahui. Barangkali bisa cek di sekarang mudah ya, cek aja di Google daftar profil baja. Nah, coba siapa bisa cek di googling aja daftar profil baja. By the way, peserta kita berapa orang total menurut absen? Ketua kelas 33, siapa? Pak. Ya? Ada 33 orang, Pak. Berarti ada 2 orang absen ya? Oke, Pak. Ya, nanti dicatat aja. 3 orang absen. Karena saya sudah termasuk 31, ya 3 orang. Dari sini paham nggak? Bagaimana menghitung W? Tadi saya sudah katakan massa kali gravitasi ya. Ini dianggap gravitasi 9,81 km per detik kuadrat. Karena massanya 100 kg, nah jadi 981 Newton. Ini kita belum masuk kepada membuat persamaan kesetimbangan. So far oke kah? Oke? Boleh lanjut? Boleh, Nah, Pak. bagaimana menggambarkan free body diagram untuk seperti ini? Nah, ini aslinya ini ya. Ini diambil dari textbook. Apa ya ini? Gambar 58. Foot lever. Ya. Jadi kalau kita mau naik ke truk, di sini kita naik sini, ya, lalu kita masuk ke atas. Jadi ini tempat kita berpijak. Apakah ini bisa bergerak? Kalau kena tekan F, ya tentu saja bisa. Pertama pahami bahwa lever ini berbentuk seperti pada gambar C. Nih, ada gambar C. Kita berikan gayanya ini gaya tapak kaki F. Kemudian pada A tentu karena ini supportnya. Lihat nih support daripada A ini kan di pin ya. Jadi kalau pin kalian ingat bahwa ada FY, ya kan? Ada FY, ada bukan FY tapi sorry AY, ada AX, ini dia. Jadi ada AY, ada AX. Ini pin. Kemudian apalagi yang kita harus lihat? Ini ada pegas kita udah bahas minggu lalu. Ada stiffness-nya, tentu ini nanti kita bisa hitung gaya F sama dengan K kali delta, ya. Kita bisa hitung berapa gaya yang bekerja di sana. Kemudian pada B ini juga di sini ada apa ini ya? Sini. Apa namanya pada B itu? Coba dicek. Arahnya sudah jelas dia searah kabel ini ya.
Nah, kalau harga K diketahui, bagaimana mengetahui harga K? Ingat kuliah kemarin, K sama dengan A kali E per L. Jadi kita harus tahu apa yang disebut dengan modulus of elasticity. Beri material yang kita ambil. A-nya luas penampang dan L panjang. Jadi K itu tergantung kepada A, I, dan L. Nah, apabila K, ya, if the stiffness is measured and found to be K 20 pound per inch. Jadi ini diketahui, kita nggak susah-susah ingin mengetahui ini bahannya apa gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui harga I. Nggak perlu karena sudah diketahui di soal. Kemudian stretch-nya 1,5 inch. Kenapa? F sama dengan K kali delta. Jadi deltanya itu 1,5 inch. Kenapa? Karena ada F sama delta sama dengan F per K. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Sekarang bagaimana menghitung F? Nah, itu nanti ada kesetimbangan gaya-gaya. Tapi kita tidak menyelesaikan persamaan itu dulu. Berlatih dengan apa? FBD. Sama halnya kalau kita lihat di sini, ini adalah sebuah traktor yang dipakai untuk mengangkut pipa ya. Pipanya berapa ukurannya ini, diameternya hampir 1 meter ya. 0,7 meter. Cukup besar ya. Pipanya cukup besar. Nah, diletakkan di fork ini kita sebut dengan fork, ya. Maka lihat apa yang terjadi. Gayanya tentu ini menyentuh tegak lurus, inilah dia T. Kemudian di sini tentu ada gaya juga tegak lurus, itulah dia F. Nah, pada saat yang sama dia punya center of gravity, titik berat, ya katakan ini bulat E di sini. Nah, ini dia. Jadi F, titik berat, T. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan efek dari B yang bekerja pada A? Nih, di sini. Kan tentu ada tekanan kan dari B kan. Tekanan itu kita sebut dengan R ya. Dan di sini ini kita sebut dengan T. Nah, kira-kira seperti inilah FBD-nya. Kalau nanti kuis, kalau disuruh hanya FBD ya jawab FBD ya, seperti itu. Ya, bisa diteruskan disalin saja. Demikian juga ini untuk cepatnya untuk problem ini. Problemnya itu dari kanan ini ya. Baru jadi analisa dengan menggunakan FBD. Ketiga Marsi. Nah, saya kira kalian bisa mengerjakan
Ya 3 soal nanti pilih aja di sini. Untuk berlatih. Baru kita masuk ke persamaan. Kesetimbangan. Saya tidak ingin terlalu lama mengulang karena kita udah belajar sebelumnya. Tapi persamaan kesetimbangan di sini adalah kesetimbangan gaya, horizontal, vertikal, dan momen. Seperti pada persamaan 52. Dan 53 ya. Nah, kita langsung ke contoh soal ini. Ya, contoh soal ini. Siapa kira-kira yang tidak paham melihat ini rambutnya langsung digerak gitu ya? Gelap, ada? Artinya belum paham gitu. Nengok soal dulu gitu ya. Karena dari soal ini nih terjemahkan dari gambar. Atau gambar ini atau ini melengkapi, ini yang di sini dilengkapi oleh gambar seperti ini. Oke, saya boleh tanya? Boleh kan? Boleh enggak? Coba Aditya Tri Abdi Yoga. Ya, buka videonya dulu, Aditya. Buka video dan Ya, Pak. ya. Aditya, A dan B itu jenis tumpuannya apa? A apa dan B itu apa? Silakan Aditya. Melihat gambar langsung tahu kan? Nih. A apa, B apa ya? Izin Pak, yang A itu rocker dan yang B itu pin. A? A apa? A rocker ya Pak? Masa sih? Rocker ya? Mungkin juga rocker ya. Kalaupun gambar nggak jelas, tapi dengan melihat reaksi kita tahu ya. Yang jelas bukan fake kan? Demikian juga di B kan? Aditya ya. Betul ya? Walaupun tidak begitu jelas, tapi dengan melihat gambar kanan, kita tahu itu bukan rocker di kanan, tapi atau bukan roller, ya kan? Kenapa? Karena ada reaksi dua arah, itu arah Y dan arah X, ya, arah Y dan arah X. Ya, bagus. Nah, jadi determine the horizontal and vertical components of reaction on the beam caused by the pin at B. Jadi B itu pin. And the rocker at A. As shown in figure 512A. Neglect the weight of the beam. Jadi di sini kita bisa mengabaikan berat.
Kalau nanti setelah lihat tabel berat per meternya sekian, ya kita bisa menghitung. Ya, jadi jangan karena contoh soal ini mengabaikan berat, nanti dalam hitungan realnya jangan sampai mengikuti contoh ini, ya udah kita abaikan aja, nggak bisa ya, karena setiap profil, ya beda profil, beda berat ya, dan beda titik berat. Nah, saya minta untuk kalian dengan tulisan tangan kalian sendiri, coba gambarkan 512A, 512B. 512A, lihat gambarnya, tapi 512B ya, betul-betul pahami. Apa yang harus dipahami ketika kalian gambar? Yang pertama di tumpuan A dan B bekerja apa saja, ya. Kemudian di tumpuan di titik ini, ya, di lokasi ini katakanlah lokasi C itu bekerja gaya apa? Nah, sebenarnya bekerja hanya satu gaya di sini 600 Newton. Betul nggak? Tapi karena membuat sudut 45 derajat dan di dalam persamaan kesetimbangan tidak ada gaya yang direpresentasikan dengan sudut 45 derajat, maka kita resolve, kita uraikan gaya 600 ini masing-masing ke X dan ke Y. Ke X-nya 600 cos 45 dan ke Y-nya berapa? 600 sin 45. Nah, baru kita tulis. Ya. Inilah FBD-nya. Coba digambar sekarang kira-kira 1 menit selesai enggak ya? Coba. Kalau sudah gambar, masuk ke persamaan equation-nya. Oh ya, kalau ditulis seperti ini, perhatikan ya. Kalau ditulis seperti ini apa nih? Sigma Fx. Penjumlahan gaya pada sumbu X, ya. Sama dengan 0 ya. Plus kalau dia ke mana? Ke kanan. Dan negatif kalau dia ke kiri. Ya. Ini dia. Jadi plus kalau arahnya ke kanan. Tentu kebalikannya. Negatif ke kiri. Nah, itu satu. Sehingga didapat persamaan 1 dan kita peroleh Bx 424 Newton. Nah, untuk AY bagaimana caranya? Tentu kita harus menggunakan persamaan momen. Kalau persamaan gayanya kan AY tambah minus 100 tambah BY sama dengan 600 sin 45 tambah 200. Ya kan? Nah, itu kita bisa buat satu persamaan. Kemudian persamaan satu lagi adalah persamaan momen. Inilah dia persamaan momen. Kita ambil sigma momen di titik B itu sama dengan 0. Ini B ini kita bebaskan dia. Lalu bekerjalah gaya AY kali berapa?
Momen kalau ke sini positif ya. Kalau ke sini, kalau ke sini negatif. Nah, kesamaan inilah yang kita harus masukkan sekarang. Dapat AY 319. Kemudian untuk sigma FY sama dengan 0. Tadi saya sudah sebutkan. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Sehingga diperoleh BY itu berapa? 405 dan BX 424. Jadi kelihatannya BX itu lebih besar dari BY. Bedanya kecil ya. Tapi tetap aja beda. Nah, itu dia kira-kira penyelesaian dengan menggunakan sistem kesetimbangan. Coba kalian salin nanti pada saat kita keluar dari Zoom ya. Untuk contoh 56, nah ini coba pahami sistem ini juga. Tanpa bisa kita memahami tumpuan misalnya di sini, ya, maka kita nggak bisa menyelesaikan ini. Jadi pada code C, satu lagi di mana? Pada pin, nih, ada pin A di sana. Nah, kita diminta untuk membuat free body diagram. Ambil sigma MA sama dengan 0, dapat T 100, ambil Fx sama dengan 0, dapat Ax, dan tentu dapat AY. Selesai. Dapat Ax dan dapat AY, ini akan membantu kita nanti di dalam menghitung kekuatan dari pulinya. Ya. Menghitung poros dari puli misalnya. Jangan sampai ambruk. Nah, dan juga bentuk ini. Pahami. Sebentar ya, saya terima telepon. Tetapi ini memang sudah running ya. Assalamualaikum Bang, saya ngajar sebentar, nanti saya call ya. Oke, boleh lanjut. Iya, sebentar ya. Yuk. Contoh 57, di sini ada pembebanan. Waktunya sudah habis lagi, nggak terasa ya. Pembebanan, bedanya hanya di sini. Jadi ini ada terbagi rata, ada beban segitiga, di mana di sini 80. Yang kita akan cari adalah berapa di titik pusat ini, CG. Yang kita tahu jaraknya ini berapa? 1/3 kali 1/2. Ini 2/3 kali 1/2 jaraknya. Nah, untuk menghitung berapa beratnya, besarnya, buat perbandingan segitiga. Segitiga kecil, ini, bandingkan dengan segitiga besar. Ini. Nah, jadi kalian bisa, kalau ini katakan kita mau katakan ini Y, maka Y per ya 80 sama dengan 2/3 kali 1/2 ya dibagi 1/2.
ya, sehingga nanti dapat Y-nya. Gitu. Inilah dia dapatnya 60, sehingga kita bisa menggambarkan FBD seperti ini. Nah, contoh-contoh ini tolong disalin dan dipahami. Jadi kita keluar dari sini. Contoh berapa ini? 57. Kalian aja lah ya, 58. Cukup sampai 58. Baru nanti masuk ke soal. Dari soal kira-kira 3 buah di sana sebelum kita masuk ke 54. Karena hari ini target kita sampai 53. Ya. Nanti baru cari soal di sini. Problem ya, problem. Dari problemnya kira-kira 3 soal lah kalian kerjakan supaya kita bisa membuat evaluasi kuis ya berikutnya. Baik, itu aja. Berikutnya kita diskusi di WA. Coba salin ya. Kira bab 5 ini sudah kita sampaikan. Oke, saya stop sharing.